Beberapa waktu lalu kita dihebohkan dengan jasad TKI yang dipulangkan ke Indonesia dalam keadaan kosong alias seluruh organ dalamnya hilang. Hal ini semakin menguatkan teori maraknya jual beli organ tubuh yang terjadi bukan hanya di negara-negara miskin atau negara dunia ketiga, namun juga negara maju. Dari sekian banyak kisah jual beli organ yang ada, beberapa di antaranya berhubungan dengan kisah mistis. Berikut On The Spot merangkumnya dalam 7 kisah mistis jual beli organ. Sebuah rumah sakit di Swaziland, negara di selatan Afrika, diduga menjalankan pasar gelap organ tubuh manusia untuk digunakan dalam praktik ilmu sihir. Orang-orang yang datang ke rumah sakit di kota Manzini ini bertujuan untuk membeli tulang, jantung, otak, dan organ lainnya. Beberapa pembeli bahkan datang dari negara tetangga Afrika Selatan. Para dukun juga mengincar air bekas membasuh jasad. Dicampur dengan ramuan lain, air ini diyakini memiliki kekuatan spiritual untuk membuat orang tak terlihat. Benar atau tidaknya tuduhan tersebut, praktik perdukunan biasa di kawasan tersebut. Para dukun atau penyihir sering menggerus bagian tubuh manusia dicampur dengan akar tanaman, herbal, air laut, bagian tubuh binatang, dan bahan-bahan lain untuk menyiapkan ramuan. Di sejumlah wilayah di Swaziland, praktik ritual magis menggunakan bagian tubuh manusia disebut muti, bahasa Zulu yang berarti obat atau bisa disebut jimat. Mantan rahib kuil diamankan polisi setempat karena menemukan sesosok jasad bayi yang diselimuti daun emas di keranda kaca di kompleks pemakaman dekat sebuah kuil di Chiang Mai, Thailand. Sebelum terungkap, rahib bernama Chalerm Duang Tong diduga ingin melakukan praktik ilmu hitam. Namun aksinya tersebut ketahuan. Akhirnya keranda yang sempat ditanam digali kembali. Ketika ditanya, rahib Chalerm mengaku ingin menguburkan jasad bayi tersebut. Ia pun membantah ada kaitannya dengan ilmu hitam. Menurut polisi, Chalerm mengaku membeli jasad bayi tersebut dari seorang petugas pemakaman dengan harga sekitar 1,2 juta rupiah karena ingin menjadikannya jimat. Namun akhirnya ia mengubah rencananya karena bayi itu terlalu besar dan terlihat terlalu manusia. Polisi juga akan berusaha mencari orang yang menjual jasad tersebut kepada Chalerm karena diduga kuat ia adalah anggota kelompok perdagangan organ manusia. Chalerm berkata petugas pemakaman itu ada seorang wanita yang memang terkenal menjual banyak jasad atau sebagian tubuh manusia kepada mereka yang berminat untuk melakukan ilmu gaib. Di sebelah barat Afrika, tepatnya di kota Lome, Togo, ada pasar yang tidak biasa. Jangan kaget jika begitu memasuki kawasan pasar ini, Anda seperti ada di sebuah pemakaman. Ratusan tengkorak dan organ dalam dari berbagai hewan ada di sini. Tengkorak dan organ dalam hewan di pasar ini bervariasi. Ada tengkorak macan tutul, tangan simpanse, kaki gajah, hati kuda, dan berbagai macam organ lainnya yang mungkin tidak layak untuk dijual. Hewan-hewan tersebut didatangkan dari seluruh penjuru dunia, sama halnya dengan para pembeli yang datang. Mereka melakukan jual beli ini dengan alasan tertentu. Tengkorak-tengkorak ini nantinya akan dijadikan obat tradisional oleh paranormal. Obat tersebut konon bisa menyembuhkan banyak penyakit. Di Meksiko juga ada pasar bernama Mercado de Sonora yang merupakan pasar khusus untuk menemukan berbagai barang-barang yang berkaitan dengan dunia sihir. Bahkan yang datang kebanyakan adalah para penyihir asli dari seluruh dunia atau yang biasa dikenal dalam bahasa Spanyol adalah bruja. Tengkorak, voodoo, tulang belulang dijual oleh pedagang di pasar ini.
Selain paranormal dan peramal juga banyak menjajakan jasa mereka atau menawarkan keahlian unik dan aneh yang dimiliki oleh setiap pelancong di pasar ini. Kebanyakan penduduk yang ada di sini memiliki keyakinan ada dua jenis bruhos, yaitu tradisional dan modern. Bruhos tradisional memiliki keahlian khusus seperti guna-guna, sedangkan bruhos modern lebih ke arah spiritualis. Tengkorak dan tulang belulang ini akan digunakan sebagai bagian dari keperluan spiritual atau mistis yang dijalankan oleh para bruhos. Sama seperti hewan, manusia albino di Tanzania, Afrika diburu, dibunuh dan dimutilasi untuk diambil bagian tubuhnya. Perbuatan tak manusiawi ini terjadi tak lepas dari kepercayaan masyarakat Tanzania yang meyakini bahwa bagian tubuh dari manusia albino dapat membawa keberuntungan dan kekayaan. Untuk mendapatkan bagian tubuh manusia albino, mereka bersedia membayar mahal, yakni berkisar 3 hingga 4.000 dolar Amerika atau sekitar 40 juta rupiah. Sementara untuk tubuh lengkap, mereka harus membayar 75.000 dolar Amerika atau setara dengan 900 juta rupiah. Pembunuhan terhadap manusia albino di Tanzania marak terjadi. Sudah 74 manusia albino di sana dibunuh untuk diambil tubuhnya. Sementara 59 orang lainnya berhasil selamat dari serangan. Bahkan ketika tubuh mereka sudah masuk ke liang kubur pun, mereka masih menjadi sasaran oleh para perampok kubur. Kasus terbaru yang menimpa Pendo Emanuele Nundi, berusia 4 tahun, yang diculik dari rumahnya di bulan Desember 2014. Sementara penyelidikan yang dilakukan polisi, ayah dan paman Nundi ditangkap atas dugaan terlibat dalam penculikannya. Seorang yang berhasil selamat bernama Migulu Matonange yang masih berusia 10 tahun bercerita bahwa ia diserang oleh 2 orang saat pulang ke rumah dari sekolah. Mereka pun memotong lengan kirinya. Serangkaian pembunuhan gadis muda yang diduga adalah bagian dari praktik kepercayaan tertentu menggemparkan warga ibu kota Kamerun, Yaounde. Polisi menemukan 18 jasad yang sudah termutilasi di sekitar ibu kota dalam beberapa pekan. 5 jasad diantaranya ditemukan di luar sebuah taman kanak-kanak di sebagian wilayah Kamerun. Para dukun tradisional yakin bahwa organ tubuh manusia seperti mata, alat kelamin, payudara, dan lidah memiliki kekuatan mistis. Banyak yang meyakini bahwa bagian tubuh manusia itu bisa membawa kekayaan dan keberuntungan lainnya. Sebagian orang lainnya yakin mengorbankan manusia bisa membawa keberuntungan bagi pelakunya. Pembunuhan dengan latar belakang ritual ini lazim terjadi hingga 1970-an. Namun saat masyarakat makin terdidik, praktik pembunuhan seperti ini semakin menurun jumlahnya. Kini banyak keluarga di Kamerun khawatir praktik pembunuhan ritual seperti itu muncul kembali. Sejauh ini polisi sudah menahan 2 orang yang diduga terlibat pembunuhan ini. Kini dengan belum terpecahkannya kasus pembunuhan ini, sebagian besar dari 2 juta penduduk Yaounde memilih tinggal di dalam rumah saat malam tiba. Di Meksiko ada tempat menjual tengkorak dan tulang belulang yang akan digunakan sebagai bahan obat-obatan atau bahan keperluan sihir. Obat-obatan berbahan tengkorak dan tulang hewan dinyatakan mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Tempat bernama Calle Linares di kota La Paz, Meksiko ini juga menjual jimat dan barang-barang keberuntungan yang terbuat dari tulang dan organ hewan. Di sini, Anda pun bisa meramal masa depan atau bahkan membuat mantan kekasih kembali lagi. Hampir semua macam permintaan bisa Anda pinta di pasar ini, di mana pada setiap sudutnya Anda akan bertemu dengan peramal dan paranormal. Pemirsa, itulah 7 kisah mistis jual beli organ versi on the spot.